Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas KBC 10 IBB. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah nyata yang sampai sekarang menjadi ancaman bagi kehidupan. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Berikut ini ada macam ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa ataupun dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri. Yang pertama adalah disintegrasi bangsa. Melalui separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua adalah keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang musuhan massal. Yang ketiga adalah upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk pihak eksternal atau dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh. Yang kedua adalah pembakaran senjata yang dilakukan oleh negara lain. Dan yang terakhir adalah aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Yang kedua ada invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga ada bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada blokade.
Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima ada spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Yang keenam ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer atau objek vital nasional. Yang ketujuh ada perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ke dalam ancaman militer. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer, nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Yang kedua adalah ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama yang menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang kedua adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum, misalnya gempa bumi. Ancaman yang oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transport. Ada beberapa upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Ancaman-ancaman tersebut masih bisa diatasi sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan mengenai upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, Bhinneka juga perlu dikuatkan agar kesatuan warga negara Indonesia. Dapat cara lain untuk mengatasi ancaman dan politik, yaitu
mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, menjalankan fungsi dan perannya secara benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak serta sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Yang kedua adalah perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir adalah tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara A1. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Dan yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu tadi adalah pengertian tentang ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Juga terdapat beberapa contoh dan bentuk-bentuk ancaman militer maupun non-militer. Sebagai warga negara bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita bisa menerapkan cara-cara tersebut di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.